Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darin amin. Ini mau di sini Pak. Saya ada di atas ini perutnya enggak kuat Pak. Umur baru 8 tahun. Udah makan aja. Malam ini saya nggak bawa itu, adanya di Menteng, jadi tafsirnya dari sana. Saya baru pulang dari Cirebon gitu kan, langsung ke Al-Kenania aja, jadi nggak ada yang saya bawa. Yang ada saya coba baca hikam gitu loh. Ya, waduh mati nih. Ya, nyala lagi. Diri Angin. Mungkin yang banyak, mungkin malam hari ini mumpung ada Abah di sini, mungkin paling banyak nanti kuotanya diserahkan kepada Abah. Saya sudah banyak sekali. Mana ada santri saya bawain kitab kemarin nggak ada. Ya udah. Di permasalahan kemarin udah saya tutup, udah selesai, udah ngerti aja. Orang itu masalahnya masalah fikih, kok nyangkutnya ke masalah tasawuf. Ya ahli tasawuf memang lain beda. Maksud saya itu kan teks Al-Qur'annya begitu loh. Kok sampean alakoni kok lain gitu kenyataannya, terus pakai apa begitu loh maksud saya. Jawabannya itu silakan, sedangkan ada yang di dalam buku itu dua gitu pengertiannya, dua mazhab. Ya diterima aja nggak apa-apa, toh nggak ngurangin pahalanya, nggak mempengaruhi amalnya gitu. Jadi saya akan baca tetap saja nanti selingannya gitu, tafsirnya saya istirahatkan aja. Sudah kemarin kan itu namanya kitab itu menerangkan tafsir ayatil ahkam. Di Quran itu kan ada beberapa hukum-hukum yang berdasarkan Al-Quran. Kadang-kadang orang merujuk dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Ketika membaca Quran, kan itu ayat yang kemarin saya terangkan kan nggak menyangkut bahwa kelihatannya kan tidak ada hukumnya gitu kan. Orang jangan kamu sentuh orang kafir, bahwa orang kafir itu najis apanya? Iya kan? Najasun jelas. Apa kalau saya itu salaman sama orang non muslim itu najis atau kan tidak? Penjelasannya apa? Gitu kan. Sudah ngerti kan artinya gitu loh. Nanti kalau kamu nanti paman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, itu rame lagi itu. Habislah. Bengi-bengi nggak ada totolan keris di sini. Bengi orang totolan keris. Nah, kono miringane loh. Koyo gede kumpulnya daripada wong ini. Aku waktu julek aja gitu. Ya kan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Masyaallah ya Syekh. Ini hari ini Syekhnya baru datang dua tuh. Ini Syekh Nawinya mana ini? belakang lompat di sebelah kiri, saya kiri. Kalau saya kiri, tak kira nggak didampingi lagi ngarit gitu kan. Idfin wujudaka fi ardil umur. Ini yang sering dipakai oleh Gus Dur. Jadi mumpung bulan Gus Dur, saya menyebutkan yang biasa dibaca adalah hikam, maka saya menyebutkan di antara salah satu mereka.
Hikam itu adalah yang salah satunya disenangi sama Gus Dur. Hikam itu kata-kata bijak, al-hikmah, kemudian jamaknya hikam. AS Hikam, ada temannya Gus Dur yang jadi menteri itu kan. Kan Ibnu Athaillah As-Sakandari itu A-nya itu AS, Athaillah S Sakandari namanya. Terus karangan bukunya yang dipakai memang bentuknya kata-katanya itu kata-kata dan bentuknya itu dalam bentukan syair sebetulnya. Cuma kalau teatin, dinyanyikan, dilakukan susah. Akhirnya orang mengatakan bahwa itu kata bijak aja, jangan syair. Idfin, kata-kata dafana itu mengubur. Idfin, maka kuburan itu namanya madfan. Jadi kan kuburan, kobaroyak biru kuburan gitu kan ya. Atau kober, atau dari kata-kata makbaroh. Makbaroh masih mending ada sedikit bahasa Arabnya. Ada lagi di dalam bahasa Arab, bukan kalimatnya makbaroh, toriha. Biasanya ini hari toriha itu siapa-siapa. Wujudaka, akad keadaanmu, wujudmu itu ditanam, jiwamu itu ditanam di ardil humul, dalam tanah yang subur. Jadi isyaratnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari itu, kalau segala sesuatunya mau mengerjakan sesuatu, itu carilah tempat yang subur. Gitu. Di sini masjid kita tanamkan setelah sekian lama 5 tahun, saya anggap bahwa di sini mulai ardil umur. Maka beliau pengen mengadakan pesantren. Pertama adalah dibuat masjidnya dulu. 5 tahun prosesnya, 10 tahun baru. Kalau setahu saya gitu, katanya kalau dulu apa Nuril ngomong masih ngaji, masih di emperan Cino gitu kan, kira-kira gitu kan, masih nyempat tapi nggak datang ke sono. Kalau udah ke sono udah bau telek kucing di Sigono itu kan ya. Akhirnya lama-lama jadilah ini. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi tahaddusan bi ni'matillah, silakan Anda teruskan. Saya juga kalau sehat gagah perkasa kayak sampean sih ya masih bisa lah angkat 50 kilo sak gitu. Cuma sekarang bantal aja kelenger. Saudara-saudara sekalian, udfin wujudaka bi ardil humul. Nanti sampean ketika mau mengembangkan pengetahuan sampean, cari itu tempat yang akan menjadi panggonannya sampean, lingkungannya itu mendukung atau tidak. Saya lagi ngelamun ketika Hadratus Syekh membangun pondok pesantren Tebuireng. Kelihatannya itu tanah Tebuireng itu tidak humul. Udah tempatnya begek kok. Pelacuran di situ. Tapi rupanya berkah Israel Hadratus Syekh di situ menghadap kiblat. Artinya saya diceritakan sama Kiai Abdullah Abbas itu madep ke sana, macet pinggir kerujukan itu, dia madep ke sana. Di sini katanya memerintahkan kepada bapaknya Kiai Abbas, merintahkan kepada ajudannya namanya Kiai Solihin. 2 orang dari Cirebon ditugaskan di sini. Padahal tempatnya begengke. Secara kasat mata kan, kita bagaimana? Misalkan
bikin pesantren di Keramat Tunggal bisa. Ternyata kan ada ternyata tercapai, cuma banyak sekali saya ngomong namanya itu kan dari pemerintah sih jadi repot kan. Itu masjid yang di Islamic Center banyak sekali ruangan-ruangan yang kosong gitu. Kasihan gitu yang membangunnya. Banyak muspro. Nah itu apakah adil humul atau tidak? Mari kita cermati bersama-sama. Lanjutnya, wama nabata nggak akan tumbuh katanya. Bima lam irfan layatimu nata. Kalau kamu ditanam di situ, yang tidak akan bisa akan tumbuh. Dari situ dua masalahnya. Ketika nanam di situ menjadi subur, apakah tanahnya subur atau bibitnya yang enggak subur? Dua ini perlu diperhatikan. Idfin wujudaka bi'atil humul. Ada lagi mengartikan idfin wujudaka, itu dirimu itu kalau mengerjakan sesuatu ke dalam-dalam, nggak usah ada pamrih dengan orang lain. Dasar ikhlasmu itu nanti akan tumbuh. Ingat, ikhlas dengan riya bedanya sedikit. Ada yang sedekahan di sini, sedekahan barang-barang hebat. Misalkan di sini yang kelihatan itu kan sedekahan sate Cirebon misalkan gitu kan. Nikmat debat itu 30 tusuk, 50 tusuk apa kelihatan gitu. Datang seorang calon waliullah dari Depok, bawanya cuma rujak asem. Kalau memet aja nggak makan itu ditaruh di samping, nggak tahu buat bininya apa nggak tahu. Bininya kan 3 bos memet. Jangan pemandangan barat dengan pewewehnya, pemberiannya, niatnya. Coba saja kelihatannya itu kan, bawa rujak, ternyata niatnya hebat, tiap minggu datang ke sini bawa rujak. Ya kalau perkara ini kurang pedes sih gampang, ini kan tampol pakai sandal aja gitu kan. Tampol pintu kanan kiri pedes. Ya gitu. Mungkin dulu calon wali itu datang ke sini waktu nyumbang rujak itu kan diterima apa enggak, diterima enggak, apalagi rujak bebek. Rujak bebek dan rujak bebek. Antara tebet sama tebet itu sama menteng sama menteng kan hampir sama. Artinya dua faktor itu, tanahnya sama bibitnya. Jadi bibitnya juga harus bibit pilihan gitu, jangan bibit yang gabung. Maksudnya perbuatan itu kita ditata niatnya. Innamal a'malu bin niat, malikul imri'in ma nawa. Semua itu karena dia terserah nawa itu, gitu kan bahasanya kan begitu. Nawa itu patut tuhli gitu kan. Kayaknya kan begitu. Terserah nawa itu terserah niatnya gitu kan maksudnya begitu. Kata niat ditulisnya kamu ucapkan dalam bentuk verbal, terserah nawa itu kan verbal, udah alat kerja. Tapi kalau sudah mencantol kepada bahasa ya tidak jadi apa-apa, menjadi bahasa. Jadi dilihat.
Nampaknya Kang Putol itu nampaknya kalau di sini cocok. Kalau yang namanya rujak itu ditaruh di sini cocok, walaupun laki-laki di sini. Di satu rujaknya benar, itu kedua tepatnya juga sini benar cocok karena di sini para penggagas rujak. Kencang lah. Makan nih. Monggo diicip burcangnya, anget-anget, kurang anget boten kompor. Nah, itu idfin wujudaka fi ardil umum. Gak usah rame-rame lah kalau nyebutkan. Saya kasih tahu ya, itu jamaah wirid di Istiqlal yang kemarin-kemarin itu kemana? Duh, contoh itu saya nggak menjelek-jelekkan itu. Munajat itu bil khifafin, nggak usah terang-terangan rame-rame begitu. Ya bilang aja baca tahlil, nggak usah pakai munajat pada kalimat munajat. Zikir itu yang paling bagus akhok tuh. Nggak usah rame-rame gitu. Ketika itu kalau saya ngomong mungkin saya dikeroyok langsung masjid Istiqlal. Itu kan fenomena tasawuf ibu kota. Katanya begitu adalah sufi. Saya selama ini ngaji tasawuf nggak ada sudah pakai jahar alaniah gitu kan. Kita akan munajat. Adapun kalau di sini majelis taklim ada tadi gentakannya memang itu namanya riyadhah. Apabila dibacakan ayat Allah bergetar apa tidak, zadat iman. Ya pakai itu aliran juga itu tadi yang wirid itu pakai la ilallah. Ini karena tulisannya ini Imam Ghazali bentuk seperempat. Lah, saya kan sering ngomong la ilaha, la-nya di sini, ilaha di sini, illa Allah. Balik lagi di situ kan. Jadi kelihatan kan begini kan. Ilallah, la ilaha illallah. Kata orang sebelah sananya nggak boleh itu, katanya nggak ada fitnah. Tapi Imam Ghazali mengajarkan di Ihya Ulumuddin tata cara. Tadi itu kan maka untuk membersihkan hati Pak Guru apa tuh awal pembukaannya gitu saya sering nggak saya tahlil nggak pakai begitu saya langsung aja la ilaha illallah aja kan. Apa pembukaannya? Jadidu iman aku bangsa gitu kan. Itu kan perintahnya tadi dari Kang Sobirin itu tadi. Nggak tahu hadis apa bukan saya nggak tahu. Tapi perintah dari pemimpinnya tadi. Jadidu perbaikilah kamu imanakum biqauli la ilaha illallah kan begitu. Harik itu nafas la ilaha illallah. Karena iman itu naik turun adanya di hati. Kalau hati itu tidak dia goyang dia bukan hati, itu namanya hati-hati. Jadi itu imanakum biqauli iman naik turun. Menurut saya katakan kalau lagi imannya benar baca Quran 40 juz kok liwat. Sampai kalau lagi benar kurang baca tahlil segitu tuh. Ya kan? Kalau lagi pas gitu, kurang. Bila perlu sampai pingsan. Untung di sana ada ilmu ekonomi dalam berzikir. Nek dibatasin 30 ya 30, nek 100 ya 100. Kecuali menurut kebutuhannya masing-masing. Kebutuhannya masing-masing buat nagih utang mungkin 30.000, 30.000 silakan.
Tapi batasannya itu ada 33, yang satunya paling ke atas 99. Bisa wirid itu pakai 4.441 jumlah ayat Quran, katanya kan gitu. 46 apa 41? 4.000, nggak pada 6.000, jangan nambah-nambahin Quran yang mau ayat ya. Serah. Itu kan untuk kepribadian, untuk diri sendiri, manfaat apa sih? Ente jajal-jajal pakai itu dipasang pada orang umum, kalau nggak disambit ada ekonomi. Artinya 100 dengan 33 itu sama. Tuh. Itfin wujudaka fi artil khumul. Jadi ada dua faktor ketika melakukan perbuatan supaya ikhlas. Satu, orangnya. Dua, tempatnya. Dan tempat itu juga kadang-kadang samar. Banyak sekali sekarang gereja di Eropa menjadi masjid banyak. Saya menyaksikan waktu di Eropa itu tahun 80-an itu bukan gereja, sinagog. Itu dipakai, dibeli sama orang NU di sana. Teman-temannya Gus Dur beli sinagoga, masjidnya Yahudi. Karena sudah nggak dipakai, diperbaiki, dipakai buat kegiatan-kegiatan. Di sana orang NU nya nggak ngaku, bentukan ini buatan orang NU gitu, enggak, itu kayaknya NU. Mau ditulis di sananya PPME, Persatuan Pemuda Muslim in Europe, di Eropa gitu kan. Makanya begitu, nggak pakai NU gitu kan. Parah. Muhammadiyah katanya mau bikin, ya udah ketinggalan. 40 tahun yang lalu ketika saya di Belanda, NU sudah menjelajah, cuma nggak ada namanya aja gitu. Memang nggak ada. NU muncul itu karena Gus Dur dibawa kemana-mana membawa nama NU, yang NU itu tulisannya. Begitu muncul NU terus orang bertanya, apanya saudaranya Muhammadiyah? Ya saudara, satu bapak, satu umat sebetulnya. Cuma berjuangnya berbeda. Dulu di kota Jogja, yang satunya di Tebir. Yang satu Muhammadiyah di kota, yang satu NU di kampung. Beda, maka Muhammadiyah bangun sekolahan, NU bikin pesantren. Kan sama tuh, ngapain diperdebatkan? Tujuannya sama, gurunya juga sama, Kiai Dahlan. Kiai Dahlan berguru sama Kiai Dahlan. Karena ada Kiai Dahlan yang ngarang Al-Jumiyah itu. Ketika datang ke Indonesia berbeda serangannya. Muridnya mulai ngengkel gitu. Kalau ini kupluan, yang satu nggak kupluan, yang kupluan biasa pakai capil gunung. Tidak apa-apa, murid putih filmkan. Waktu bikin film tentang Kiai Hasyim Asy'ari, bintang filmnya datang waktu itu kumpul gitu. Maaf ya saya kepada orang ini bahwa saya itu begini-begini, yang menceritakan bahwa tahlilan itu musyrik itu. Padahal yang tahlilan nggak ngomong begitu. Dan disalah-salahkan orang NU karena itu masih sama. Padahal itu kan pengaruh daripada keraton ketika itu. Masih ada budaya keratonnya. Jadi ketika ada orang tahlilan, orang apa, rame kan, NU katanya gitu. Yang pakai tahlil monggo, yang nggak pakai tahlil silakan. Itu aja gitu.
silakan gitu kan. Ini Desember kelabu muncul lagi nih ya. Nanti bentar lagi Natalan diramekan lagi. Kayak kita beredar pakai pakaian Sinterklas. Bagaimana hukumnya orang menggunakan pakaian Sinterklas? Contohnya tuh Kiai Ma'ruf Amin dipakai Sinterklas, nggak tahu siapa yang ngedit gitu kan. Kan kasihan itu. Kasihan Kiai ompong Pak. Pakai Sinterklas. Saya tanya, sampean ngerti nggak Sinterklas? Itu kok pakaian orang Kristen untuk pesta Natal. Ya goblok Indo gitu. Nggak tahu sejarahnya Sinterklas bagaimana. Ya kan? Sama saja kan paus di sana pakainya blangkon, mungkin dimurtadkan di sana gitu. Misalkan ada paus turun ke sini, Romo pakai blangkon. Tapi lihat, Romo yang ada di Sadrah itu, yang gereja Jawa yang ada di Jogja. Ya, yang ada di ini Mojowarno, itu pakainya blangkon gitu kan. Panggilannya juga Kiai Sadra. Kiai, nong itu Bobo Budel aja dipanggil Kiai. Di kampung sawah, jamaahnya pakai ini baik, pokok. Ya, Kampung sawah itu Bekasi. ya. Gerejanya pakai kampung pokok. sawah. Itu bukan Bekasi, itu Dul, itu Lubang Buaya di situ. Saya waktu sebelum itu dibuka Lubang Buaya, saya sudah masuk ke situ. Ada orang Betawi kayak Betawi gitu kan, kayak kemarin Cianjur itu kan, loh kok pada kerudungan begitu. Dari dulu di Cianjur begitu tak ada. Orang Kristen itu dari dulu. Nanti Natalan diiringi hadroh. Iya, anunya. Ya gak apa-apa, hadroh itu apa sih? Ya hadroh itu kenapa gitu kan? Karlingan Arab. Dan utara. Nong. Bin Syekh kalau ngomong ya itu Bin Syekh kalau nggak ada orang itu nggak laku kayak begitu. Cuma orang itu gampang dieksploitasi. Aduh. Gitu. Ini kan omai ramanya. Coba Habib Syekh itu suruh tampil di kantor Muhammadiyah sana. Kalau nggak disambitin. Coba Habib Syekh tampil di Kuitang. Ngomong bukan orang yang punya aja di bodoh-bodoh. Mukidi juga bisa itu kalau pakai begitu. Bilang aja itu dari Merapi gitu kan. Wali sampai turun. Wali Anyaran. Nih, itu. Ibn lucu jaga bi'atil umur. Tidak akan tumbuh tanaman itu, tidak akan tumbuhnya ada dua. Imma ada kalanya itu bibitnya, wa imma ada kalanya tanahnya tidak mendukung. Ini gampang aja gitu kan. Itu kata-kata bijak daripada Sayyidul Qutb bukan. Sayyidul Qutb. Seorang ahli tasawuf, anaknya Masuri, kalau tarekatnya Asadiliyah, murid daripada Asadili. Bin Hasan Asyadili. Itu jauh tuh, yang satunya di pinggir laut di Alexandria, yang satunya di ujung di sana. Saya juga pengen tuh jalan-jalan sampai sini sama murid-murid dari sini sampai sini ke sana itu. Ntar umroh lah bareng-bareng. Ziarah. Iya, ziarah, masa ziarah kayak ke Saritem terus. Nah, cuma perjalanannya sangat jauh sekali dari Kairo. Kemudian kita sampai ke Tursina, itu ngelamun saya gitu kan. Bagaimana munajatnya Nabi Musa di sana. Sebetulnya di sini sudah ada Watini yang sekarang dipakai Masjid Jami Tin.
Zaitun sudah ada, tinggal satu batu di sini. Nah, Anda belum ketemu sekarang batu di sini. Kan dicetol itu juga. Wahadzal baladil amin. Udah itu baldatun thayyibatun warobun. Oh, kalau sudah watini, wazaitin, waturi sini tinggal satu kok kuncinya. Kata Sohibul Ma'ad yang didukung oleh si Bulan, saya nggak ngomongin itu. Tuh kira-kira idfin wujudaka bilatul malam malaikat aja. Jangan diharapkan kalau bibitnya tadi ente tanam dengan tidak penuh keras, harus ikhlas. Saya lihat teman-teman sekarang sudah alhamdulillah sudah hampir 5 sehat 4 sempurna kata orang zaman dulunya gitu, karena sekarang kan 4 sehat 5 normal gitu kan. Sudah baik, masa 10 tahun nggak bisa ini, sudah mulai kelihatan nampak ya kesungguhannya. Nanti kalau bahasa yang ekstrem kayaknya orang sebelah sana gitu kan, tidak. Alhamdulillah saya menyatakan terima kasih atas bantuan sampean semua itu. Ya mungkin gitu kan, nggak tahu 2023 itu saya masih bisa di sini apa saya naik pangkat gitu kan. Naik pangkatnya saya ganti di Istiqlal. Woi, imam besar gitu kan. Besar apanya gitu. Itu mari kita sama-sama kita selesaikan bareng. Apa hari Minggu ngechat ya silakan, ada tinggal diatur saja. Saya juga urun rempuk tadi walaupun ya umur saya nyampe apa enggak gitu. Saya pengennya sudah tidak seremonial, kan sebentar lagi ada seremonial lagi nih awalnya Agustus. Saya pengennya sudah mulai pola pikirnya kita sudah bukan seremonial lagi. Seremonialnya cukup begini aja lah. Tapi mulai gagasan-gagasan kita, amal-amal kita itu didengar orang luar. Aksi sosial, ada satu aksi sosial jualan, jangan itu dulu lah. Kita mulai kerjasama dengan orang lain, dananya dari orang lain. Karena sesungguhnya umat orang lain juga, non-muslim juga ada pengen. Tapi kan saya sudah terangkan kemarin itu masalahnya kan. Kalau masjid bagaimana, kalau non-masjid bagaimana, sudah jelas. Tapi mereka dirangkul untuk bekerja sosial itu banyak sekali. Bisa dai, bisa inti, bisa gereja yang lain, bisa matakin, banyak organisasi-organisasi yang itu. Tapi kita dengan konsep yang jelas gitu, diajak terbuka. Apa? Nanti tinggal menunjukkannya gitu. Muncul katanya, ini sekedar lontaran-lontaran saja. Ini kita kan di sini kan orangnya kan bisnismen semua nih, pekerja semua, bisnismen ceret gitu kan, pengusaha semua lah bahasanya. Iya itu kan ada Sabtu Minggu. Program begitu tuh gak usah pakai setiap ada ini. Bisa 1 tahun mungkin Maulid apa tahun baru, tapi direncanakan dari sekarang sematang-matangnya. Bukan seremonial cukup segini aja lah gitu, baca doa apa. Tapi program aksinya yang perlu kita untuk
kita bisa mendukung program kita yang ada di sini. Lagi-lagi saya tenaga sudah ngepos gitu. Mungkin 2003 karena tadi dibatalkan, ditolak sama Istiqlal. 2003 mungkin saya dikocok ini untuk bisa kita menggerakkan lagi roda-roda yang ada di sini. Mudah-mudahan saja kuat tenaga saya. Tapi kalau suruh bekerja keras kayak dulu, misalkan waktu zaman dulu Gus Dur meninggal, itu hari pertama, hari kedua sampai seminggu, setiap jam 2 saya nyapu sampai subuh, itu masih kuat. Sekarang sih wudhu 3 kali aja malah tambah banyak itu. Wudhu 3 kali kencing terus aja, karena dingin gitu kan. Maklum faktor U. Apalagi minumnya air teh manis, sudah besar aja. Ya itu kita coba, bukan jangan takut, jangan nggak pindah ke Istiqlal, saya pindah ke sini. Dulu saya mau pakai kamar depan itu. Tinggal pasang di atas beres itu. Saya harus bisa dengan orang lainnya biar saya sendirian. Takut diperkosa sama anak-anak saya. Paling tidak gitu lah, paling tidak saya bagaimana mengkomunikasikan dan mulai menjalankan roda saya gitu kan. Jadi perlu dicatat kegiatannya PHBI, peringatan Hari Besar Islam, satu saja, sekali saja. Misalkan kalau murid-murid kalau tahun baru, mayoritasnya di sini kita laksanakan, tapi gerakan ini mulai keluar gitu. Apa saja lah, minta kepada mereka yang muda. Saya nggak minta kesampaian kok. Ada sebetulnya hal-hal yang betul di kantongnya mereka itu. Cuma percaya nggak kalau raimu itu kan percaya apa enggak gitu kan. Untuk itu kan perlu perainan gitu kan. Penampilannya benar. Nah ya itu, ngempot aja di belakang, takut suruh maju, suruh depan, suruh baca doa. Woi, yang buri itu loh. Foto sih pakai buka di meja bawa kitab. Besok baca kitab di sini kalau saya ada di sini. Itu lagi-lagi kepada Idfin Wujuda Kafi Atil Humu. Sekarang sudah bagus, tepat gitu kan. Tangannya bagus, bibitnya bagus. Tinggal bagaimana merawatnya bagus apa tidak. Kalau ini sudah jalan baru kita berpikir estafetnya kepada siapa. Panjang ceritanya ini. Tanggung jawabnya di kalian semua. Bukan hanya apa-apa aja paling berapa tahun lagi. Bukan ngarepi abah menikah terus nanti pajeronya buat saya gitu, tidak. Ini 20 tahun paling lama, saya paling tenang 10 tahun. Kira-kira itu. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilahkan kepada Abah untuk memberikan mauidhah hasanah atau